Eh, Apa sih gitu? Spesial yang akan membapti. Jadi kan ada banyak nih. Sang mentor kita hari ini yang super spesial membawakan materinya. Kalau gitu, saya langsung panggil ya Raditya Dika di studio sebelah. Kalau gitu, selamat menyimak. Selamat datang Raditya Dika di kelas podcast Siberkreasi. Mari kita simak. Kelas podcast Siberkreasi. Kelas podcast Siberkreasi. Hari ini saya Raditya Dika adalah pengajar untuk sesi yang keempat, yaitu branding podcast. Ini cocok banget karena saya punya cukup banyak pengalaman dari mulai mungkin sekitar 10 sampai berapa ya, 13 tahun yang lalu mencoba untuk membrandingkan dari mulai buku, YouTube, dan akhirnya saya punya podcast ini yaitu POFC. Jadi saya akan sharing sebagian besar mungkin dari pengalaman pribadi beserta contoh-contohnya dan bagaimana bisa teman-teman coba aplikasikan ke podcast teman-teman sendiri. Kita langsung mulai aja materinya ya. Oke. Kita akan belajar soal branding, strategi promosi, dan membangun pendengar. Jadi ada 3 hal itu yang kita akan pelajari. Kita masuk ke uh, podcastnya dulu, branding podcast. Jadi di saat ini udah ada hampir 1 juta di dunia podcast. Jadi Anda bukan satu-satunya. Jadi gimana caranya untuk terlihat dari yang lain? Karena kalau dari dulu tuh kalau saya ditanya ya sama orang-orang yang pengen jadi kreator gitu ya, baik di stand up comedy, YouTube ataupun podcast ataupun yang lain-lain, mereka selalu nanya tuh, udah telat belum sih masuk ke podcast, udah telat belum sih bikin YouTube, udah telat belum sih bikin stand up comedy, udah terlalu banyak gitu, gimana kita bisa kelihatan? Jawaban saya sih selalu biasanya adalah jadi yang paling beda, gimana caranya kita punya posisi yang unik dan berbeda sehingga kita value-nya beda dari teman-teman yang lain. Jadi kita hanya dicari untuk orang yang tahu bener-bener pembeda kita dari podcast-podcast atau stand up comedy atau YouTube yang lainnya. Jadi pertama kali cari pembedanya dulu. Nah, dengan punya pembeda, kita akan lebih gampang dikenali oleh orang-orang lain, akan lebih gampang untuk timbul di antara kerumunan ini. Branding adalah bagaimana mengembangkan ciri khas podcast kita dan melekatkannya ke benak pendengar. Jadi pembedanya itu harus menjadi sebuah ciri khas supaya pendengar itu langsung tahu bahwa kalau materinya kayak gini, suaranya kayak gini, cara bertuturnya kayak gini, itu adalah podcast kita. Kita langsung masuk ke materinya. Ada 5 prinsip branding podcast. Yang pertama, tentukan audience podcastnya. Jadi ada usia dan jenis kelamin ditentukan, pendidikannya, gaya hidupnya, perilakunya, gaya bahasa, makanan, tempat nongkrong, dan lain-lain. Kalau kalau kita ngeliat bullet point kayak gini, mungkin ini ya, mungkin kayak banyak banget yang harus dihafalin gitu ya. Harus nentuin usianya apa segala macam. Tapi kalau saya sih sederhananya, uh, kita punya yang namanya persona penikmat karya. Jadi maksudnya adalah ketika saya bikin buku atau bikin podcast, dalam bayangan saya orangnya tuh siapa gitu, dan langsung kayak gitu. Jadi saya bayangin tuh yang denger podcast itu ada di dalam mobil, perempuan berusia mungkin 20 tahun baru pulang dari kantornya, dari kuliahnya, dia pengen tahu soal keuangan dan lain-lain. Sehingga dengan ngebangun persona pendengar kita, persona penikmat karya kita udah langsung tahu, oh biasanya orang yang tipenya kayak gini suka dibawa dengan gaya tutur yang seperti ini atau dengan tema-tema yang seperti ini. Jadi kalau di sini itu bullet point semua nih ya, usia, jenis kelamin, pendidikan segala macam. Kalau lebih gampangnya lagi adalah dengan ngebayangin personanya gitu. Orangnya seperti apa, dibayang-bayangin aja, diimajinasikan. Lalu yang kedua, seperti apa podcastmu ingin dikenali. Jadi kan ada banyak nih podcast, ada yang lucu, serius, sopan, bandel, romantis, serem, dan selanjutnya. Nah, berkaitan dengan persona yang sudah kita ciptakan buat audiens kita, ya berarti kita ngedelivernya dengan cara seperti apa. Gimana cara kita menyajikan informasi-informasi dalam podcast kita untuk didengarkan. Karena kalau saya selalu bilang juga bahwa
bukan masalah mau ngomongin apa, tapi cara ngomonginnya kayak gimana gitu. Ngomongin soal keuangan bisa dengan cara yang ringan atau juga bisa dengan cara yang serius, bisa juga dengan cara menyeramkan. Ngomongin soal cinta bisa dengan gaya yang sangat serius atau gaya yang edukasional misalnya gitu. Jadi nggak masalah mau ngomongin apa, tapi cara ngomonginnya ini akan membedakan podcast kamu secara branding kuat atau tidak. Nah, berkaitan sama yang dari awal saya bilang tadi, yang poin yang ketiga ini adalah apa bedanya dengan podcast lain. Nah, pembedanya itu harus sangat tepat gitu, dari gayanya, bahasanya, temanya, hostnya, sudut pandang, dan lain-lain. Kalau kalau saya sih ya ini uniknya adalah semakin kita dekat dengan diri kita sendiri, maka semakin unik podcast kita gitu. Jadi celakanya adalah banyak orang ngelihat podcast yang lagi rame terus bilang, ini orang rame-rame 4 orang ngumpul ngebanyol rame, gue juga mau bikin sama teman-teman gue gitu. Padahal itu bukan sesuatu yang kita pengen lakuin. Kita cuma ngelihat orang lain bikin terus rame, terus akhirnya kita bikin gitu. Atau podcast horor rame juga, wah lagi rame podcast horor, gue juga bikin. Padahal itu bukan sesuatu yang kita pengen juga, bukan jadi interest kita. Jadi lucunya adalah semakin kita berusaha menjauh dari diri kita karena kita nebak-nebak yang ini bagus atau tidak, malah semakin tidak beda gitu kita dengan yang lain. Jadi dicari ke dalam gitu. Kalau saya sih selalu bahasanya adalah mencari ke dalam gitu ya. Cari apa yang dekat dengan diri kita. Podcast saya PORD itu kebanyakan soal hal-hal yang saya emang pengen ulik ya. Karena kalau di YouTube mungkin 1 jam terlalu panjang. Podcast kan lebih conversational ya. Jadi saya bisa mengulik lebih dalam. Jadi isinya semua keresahan soal keuangan dan soal pendidikan anak dan lain-lain. Oke, terus yang keempat, temukan suara podcast. Nah, suara podcast itu adalah, kalau dalam penulisan tuh bahasanya voice-nya ya, ciri khas yang berkaitan dengan pemilihan diksi, ciri khas yang berkaitan dengan dengan kepemilikan soal sapaan untuk pendengar, atau gaya bahasa yang kita pakai, bercandanya seperti apa, atau kata-kata khasnya, atau tone suaranya juga bisa. Jadi itu adalah salah satu cara untuk kita punya branding yang kuat untuk podcast kita. Nah, yang terakhir adalah komunikasikan dengan konsisten. Nah, jadi problem banyak orang adalah ketika mereka mulai bikin podcast, baru sudah berapa ya, mungkin baru 3 atau 5 episode aja udah merasa kok nggak ada yang dengerin, kok orang nggak pengen dengerin podcast gue, lihat statistiknya itu dikit. Memang tidak ada yang langsung banyak pendengarnya, tapi yang penting kita konsisten. Terus aja setiap minggu bikin podcast baru, bikin lagi dan lagi. Karena kalau misalnya kita baru ngeluarin satu tapi udah patah semangat, lalu berusaha buat ngulik dan mencari formula yang berbeda, kita belum bisa ngasih lihat konsistensi itu ke pendengar kita. Orang-orang yang datang akan bingung nih sebenarnya kontennya mau seperti apa. Nah, atau ada hal yang lainnya, coba perhatikan podcast favoritmu dan temukan kelima prinsip branding itu. Jadi, kalau kita mau lihat 1-10 podcast yang ada di Spotify, ya kita bisa pinpoint tuh. Kita tebak siapa audiensnya, cirinya apa, bedanya apa, suaranya apa, konsisten atau tidak mereka. Dan rata-rata mereka semua bisa punya hal yang sangat khas untuk setiap jawaban ini gitu ya. Jadi, penting untuk kita punya branding yang kuat buat podcast melalui 5 poin ini. Oke, itu ya. Jadi teman-teman mungkin bisa pikirin sekarang kira-kira mau bikin seperti apa. Kalau saya selalu cari yang deket banget dulu di hati gitu ya. Jadi kalau emang sukanya ikan cupang ya bikin aja podcast soal peternak ikan cupang gitu. Kalau sukanya nonton film ya bikin aja podcast soal review film gitu. Jadi jangan sampai kita lupa bahwa kita setiap orang tuh punya konten sendiri yang kita seneng gitu, ketimbang harus nebak-nebak mana yang laku, mana yang tidak. Oke, strategi promosi buat podcast. Sudah dibikin podcastnya, sekarang yang harus kita pikirin adalah strategi promosi podcastnya. Kalau saya punya Instagram juga, jadi biasanya di Instagram tuh bikin swipe up ya. Atau kemarin tuh bikin trailer buat podcast, dipotong menjadi kumpulan beberapa cuplikan yang menarik di podcast. Kalau kalian punya platform yang lainnya, bisa juga bikin teaser podcastnya, durasi misalnya maksimal 1 menit, kontennya gambaran singkat tentang isi podcastnya, jangan lupa 5W1H-nya, jadi jelas gitu, apa, siapa, mengapa, di mana, dan lain-lain. Call to action-nya juga jelas, ada link untuk ke podcastnya sama keyword untuk mencari podcast kamu. Itu untuk teaser podcastnya ya.
Untuk teaser episode podcast itu bisa durasi maksimal 1 menit, kontennya bisa cuplikan-cuplikan episode. Pilih bagian yang bikin penasaran pendengar gitu, ada yang lucu, ada yang aneh atau yang unik, yang bisa mungkin di quote sama orang buat ditaruh di sosial media orang-orang yang mendengarkan, bisa juga. Sekali lagi jangan lupa call to actionnya, link untuk episodenya, sama keywordnya. Nah, kalau saya menganggap konten itu harus punya payung gitu ya. Jadi kadang-kadang orang tuh mikir dia punya Instagram, dia punya YouTube, dia punya podcast. Jadi yang terjadi adalah di masing-masing platform itu mereka bikinnya beda-beda gitu. Tapi dengan semua keterbatasan waktu yang ada, kalau saya sih lebih sukanya punya konten payung. Kalau kemarin saya pernah bikin satu episode yang cukup ramai juga, yaitu belajar saham untuk orang bodoh. Itu banyak kontennya, ada yang saya jadikan quote, ada yang saya potong juga, dan tetap saya masukin full episodenya ada di podcast. Bikin Q&A juga, tanya jawab di IG story gitu, misalnya soal saham. Jadi memang dari satu konten itu bisa kita turunkan menjadi konten lain di platform yang beda-beda. Jadi jangan sampai kita udah punya konten bagus, konten panjang, tapi langsung dilupain gitu aja. Masing-masing platform pasti punya keunggulan sama kelemahannya sendiri. Yang jelas manfaatkan setiap karakteristik platform sosial media yang kita punya. Facebook dan Instagram biasanya visual yang menarik itu diperlukan. Jadi kalau bisa dibagi cuplikannya dalam bentuk video yang ya gambar statis aja, ada suaranya juga boleh. Atau teman saya Kemal Palevi, dia punya podcast. Ketika saya jadi tamu di podcast dia, itu zoomnya direkam sama dia, tapi buat teaser itu ditampilkan keseluruhan isi zoom, muka-mukanya semuanya kelihatan, tapi begitu di podcast hanya suara aja, itu juga boleh gitu ya. Twitter juga bisa dipakai walaupun saya udah nggak pakai ya. Jadi bisa buat cuplikan dari podcast untuk quote-nya juga, atau cuma tinggal dilempar linknya di sana juga bisa. Chat app, nah ini ya, kalau chat app itu ya agak-agak susah kalau nggak bisa, takutnya menjurusnya malah ke spam ya. Jadi hati-hati juga kalau mau pakai nyebarin link podcast di aplikasi chatting. Tapi bisa juga dipakai juga sih. Kalau misalnya di grup-grup kecil mungkin bisa, atau kita ngomongin di podcast kita spesifik soal profesi kita gitu, di grup profesi juga bisa gitu. Kebetulan saya punya grup stand up comedy, saya juga punya grup penulis film Indonesia layar lebar gitu. Jadi mungkin ada beberapa podcast yang relevan buat grup-grup ini yang bisa ditaruh di sana. Jangan sampai kita punya grup RT RW, tiba-tiba podcast yang dikeluarin podcast soal kerjaan kita, kan juga orang pusing ya. RT RW itu ya kayak gue nggak pengen tahu soal ini, kenapa gue dikasih gitu. Jadi hati-hati juga untuk itu ya. Nggak semua grup atau tempat untuk dipromosikan di chat app itu bisa tepat dan bisa ngebantu podcast kita. Oke, ya berarti kalian juga harus kenali di mana pendengar saya nongkrong di sosial media gitu ya. Kalau anehnya, lucunya ini ya, kalau buat saya pribadi, masing-masing sosial media itu karakter demografinya itu berbeda. Jadi kalau YouTube itu justru kebanyakan laki-laki, cuman kalau Instagram kebanyakan perempuan. Sedangkan podcast itu secara mengejutkan itu lebih banyak pendengar laki-laki untuk hal-hal yang berkaitan dengan keuangan, cuman lebih banyak perempuan kalau berkaitan dengan artis-artis. Kadang-kadang saya juga suka tuh interview artis tuh, ada Uus lah, ada Rahel P-nya segala macam gitu ya. Jadi podcast itu bisa dua-duanya gitu ya. Mungkin karena kedalamannya cukup ini ya, cukup menjangkau orang yang memang punya interest spesifik ke dalam tema yang sedang saya angkat. Sama mungkin kebetulan beberapa tema di podcast yang saya angkat itu beraneka ragam juga gitu ya. Walaupun semua formatnya tetap talk show sama interview juga. Jadi mungkin orang milih-milih gitu mau dengerin yang mana. Nah, nggak mesti podcast kamu juga ngikutin podcast saya, kan siapa tahu kan beda juga. Kalian mungkin podcastnya bentuknya bukan talk show, bukan interview, tapi lebih ke baca puisi, baca cerita, atau tanya jawab dari pendengar gitu, misalnya konsultasi gitu ya kan, macam-macam lah caranya untuk bikin podcast. Kelas Podcast Siberkreasi. Oke, kita lanjut ke membangun pendengar podcast. Ini kita habisin dulu materinya, nanti saya akan tambahin dari pengalaman saya pribadi ya. Membangun pendengar podcast, ini yang paling penting ya. Promosi, tapi jangan spamming, sekali lagi, jangan sering-sering amat. Saya sih biasanya podcast naik cuman 1 kali IG story udah cukup gitu, untuk ngebawa orang dari Instagram ke Spotify.
libatkan pendengar juga, interaksi atau kirim cerita atau kuis atau yang lainnya. Kalau saya biasanya interaksinya itu ada di Instagram dengan bikin polling atau bertanya kepada follower tentang siapa tamu berikutnya atau tema apa yang mau diangkat. Nah, kadang-kadang dengan hal sesederhana kita ngelempar usulan ke orang-orang yang ada di Instagram gitu misalnya, itu aja udah bisa membuka banyak banget pemikiran gitu, banyak banget kesempatan gitu. Kayak misalnya ada yang bilang, "Bang, bikin dong tanya jawab soal keuangan 1 jam," karena podcast saya kan juga membahas soal keuangan. Bikinlah di Instagram Q&A gitu. Jadi cuman di posting, ada bentuk kotak, cuma ditanya, silakan tanya apa saja soal keuangan, nanti gua akan jawab di podcast gua. Terus ternyata banyak bener yang nanya. Akhirnya saya coba kontak Mbak Prita Gozi, seorang pakar perencana keuangan. Saya bilang, "Mbak Prita, yuk bikin yuk di tempatku, kita jawabin pertanyaan teman-teman ini." Dan Mbak Prita mau, akhirnya gue jawabin lah semuanya di podcast gue. Kalau tidak ada usulan dari follower Instagram saat itu, mungkin salah satu episode itu tidak akan tayang gitu dan tidak akan terjadi. Padahal episode yang judulnya 1 jam tanya jawab soal keuangan bersama Prita Gozi itu salah satu episode paling rame di podcast saya hingga saat ini. Oke. Lalu belajar dari statistik pendengar, episode mana yang paling banyak didengar. Kalau di Spotify, itu ada yang namanya podcaster.spotify.com ya kalau nggak salah ya. Di situ kita bisa lihat analytics dari podcast kita gitu. Nah, dari situ juga saya kadang bisa membuat keputusan-keputusan untuk episode berikutnya. Kayak misalnya ternyata konten yang berhubungan dengan hal-hal yang lagi trending gitu misalnya yang saya buat ternyata tidak serta-merta membuat pendengar di Spotify juga naik gitu. Oh, jadi mungkin tidak harus menyasar hal-hal yang lagi dibicarakan masyarakat. Mungkin bahasan-bahasan yang bersifat evergreen atau bahasan-bahasan yang bikin orang penasaran, kayak misalnya salah satu yang paling ramai juga adalah suami istri ngobrol soal duit tuh, itu juga episode paling ramai di tempat saya. Ternyata hal yang kayak gitu yang bikin orang tertarik. Jadilah gara-gara satu episode obrolan suami istri soal duit, saya bikin juga episode berikutnya yang isinya tentang curhatan seorang suami kepada istrinya saat pandemi gitu. Soal gimana susahnya nyari panggung saat ini sebagai seorang stand up comedian dan lain-lain. Jadi statistik itu penting gitu. Nah, banyak orang yang nanya juga gitu. Tapi Bang Radit, kalau saya udah bikin banyak dan semuanya nggak ada yang dengerin kayak gimana gitu. Saya punya teori bahwa big break itu akan datang selama kita menghasilkan sesuatu secara terus-menerus gitu. Jadi bikin aja terus, karena percaya atau tidak ya, hampir semua podcaster atau konten kreator, Instagram, YouTuber, artis TV, apa siapapun, pada awalnya akan menghasilkan konten-konten atau kalau teman-teman di film gitu ya, akan main di film-film yang mungkin biasa-biasa aja gitu ya. Membuat konten yang standar-standar aja. Tapi selalu ada satu momen di mana jebret gitu kan, big break-nya datang gitu. Nah, kalau kita nggak terus-terusan bikin, kita nggak pernah tahu big break kita tuh ada di mana gitu. Kapan kita akan ngebuka pintu. Jadi kata kuncinya adalah terus-menerus bikin dan terus-menerus ngulik. Jadi jangan juga kita terus-menerus bikin tanpa mempelajari dari kayak tadi ya, dari statistiknya atau dari masukan orang lain gitu. Ada juga orang yang terus-menerus bikin dan sudah 10 tahun berkarya atau berkarir bikin konten tapi nggak jadi apa-apa, ya juga ada. Karena mereka nggak ngulik juga. Justru selama 10 tahun itu seharusnya terjadi adalah dia nanya gitu, pelan-pelan aja dari tahun ke tahun. Gimana caranya supaya minggu depan mungkin yang nonton 10% lebih banyak gitu. Pelan-pelan akan ada satu konten yang akan pecah banget yang akan ngebuka semua pintunya gitu. Contohnya saya bikin Paranormal Experience tuh dulu tuh. Jadi beberapa cerita horor di rumah gitu saya bikin, beberapa cerita soal istri gitu, soal diri saya, kisah nyata gitu saya ceritain gitu di YouTube. Dan akhirnya mengundang orang-orang dari sekian banyak tamu, akhirnya ada satu yang judulnya Rumah Eyang yang sampai 5 sampai 6 juta gitu bersama teman SMA saya si Mr. Popo yang juga punya podcast juga.
itu rame gitu. Cuman sebelum itu juga ada banyak konten-konten lain gitu yang biasa-biasa aja. Akan ada satu konten yang akan memecahkan semuanya dan dari situ gerbang akan dibuka gitu. Saya juga percaya namanya hukum Pareto ya. Jadi total view yang kita dapetin atau total pendengar yang kita dapetin dari podcast kita um, itu sebagian besar hanya dipegang oleh 20% dari episodenya gitu. Jadi maksudnya adalah kalau kita bikin 10 episode podcast, itu 80% pendengar hanya mendengarkan 20% dari jumlahnya gitu. Jadi mungkin 80% mendengar hanya mendengarkan 2 biji gitu misalnya. View pendengar paling gede ada di situ gitu. Jadi itu baik di YouTube maupun di Instagram maupun di Spotify ataupun di film layar lebar yang saya buat, episode Malam Minggu Miko dan lain-lain, itu saya melihat kecenderungan yang sama bahwa hanya 1/5 dari konten yang saya bikin itu mengumpulkan 80% dari total view atau total pendengar gitu. Jadi fokus ke sana aja. Biasanya yang saya lakukan adalah, karena saya bikin podcast kan seminggu sekali nih, yang saya lakukan adalah setiap 8 podcast saya akan lihat 2 mana yang paling rame. Nah, 2 yang paling rame itu akan saya turunkan dalam tanda kutip ya untuk menjadi konten berikutnya yang berhubungan dengan itu. Jadi hukum Pareto 20/80 itu benar benar adanya, itu nyata adanya, dan saya juga jadi patokan saya gitu. Tiap kali bikin 8 kali podcast, lihat 2 mana yang paling rame, 8 kali podcast, 2 mana yang paling rame. Pun juga teman-teman yang mungkin ikut kelas ini mau jadi YouTuber, bikin 10 video, lihat 2 mana yang paling rame, diturunkan lagi. Bikin 10 video, lihat 2 mana yang paling rame, diturunkan lagi. Nah, ini yang paling penting juga, kalau di YouTube ya, yang kayaknya juga juga bisa diaplikasikan di Spotify, collaboration is king. Jadi artinya adalah kolaborasi adalah raja dari semuanya gitu. Dan dari pengalaman saya di YouTube, kalau saya collab dengan YouTuber lain, itu pasti view-nya akan jauh lebih tinggi daripada yang video-video lainnya. Kenapa? Karena fansnya kita akan mendengarkan dan fansnya dia juga akan mendengarkan. Begitupun sebaliknya kalau di tempat dia gitu loh. Fansnya dia mendengarkan, fans kita mendengarkan. Lalu adalah sebagian dari fans konten kreator ini atau podcaster ini yang nempel, yang lengket gitu. Katakanlah 10-20% nih yang akan dengerin episode berikutnya. Jadi berkolaborasi itu adalah cara yang paling mudah untuk menaikkan growth. Baik di ini adalah teori saya di YouTube yang saya aplikasikan juga ke podcast gitu. Jadi kolaborasi itu penting. Banyak yang nanya juga sih, gimana kalau saya ditolakin mulu kalau kolaborasi? Ya kalau mungkin kalau podcastnya masih baru, kita harus mengajak kolaborasi atau berteman sama teman-teman yang mungkin masih sama-sama baru. Jadi memang nggak serta-merta kita bikin podcast mungkin baru 3 episode terus mau nembak podcaster nomor 1 di Spotify saat itu kali ya. Jadi ya kita juga harus tahu lah, mereka juga pasti punya waktu yang harus ditukar dengan kolaborasi sama kita gitu ya. Jadi cari yang mungkin masih bracketnya sama kita pada saat itu gitu. Tapi pelan-pelan aja, pelan-pelan pasti akan ketemu jalannya sendiri dan akan banyak yang mau kolaborasi sama kita. Gua pribadi sering kok ngalamin itu di YouTube gitu ya. Ketika ada YouTuber baru yang naik dengan cepat, terus ngajak collab bareng dan akhirnya saya collab, itu orang makin naik cepat lagi, itu orang pergi ke tempat yang lain naik cepat lagi, dan akhirnya tiba-tiba udah gede aja gitu. Jadi kolaborasi itu penting. Nah, kolaborasi itu juga bukan berarti cuman ketemu dan ngemeng-ngemeng doang gitu ya, atau bikin konten seadanya. Tapi kolaborasi itu artinya kita memberikan kekhasan diri kita atau nilai plus value kita, dia juga memberikan nilai plusnya dia gitu, sehingga terjadi sinergi gitu. Nggak cuman kayak misalnya lagi ada acara podcaster terus ngeliat ada podcaster yang lagi diam sendirian nongkrong terus kita todong gitu, bikin itu yuk, bikin podcast yuk. Ya nggak gitu juga, harus dipikirin juga gitu, sehingga orang yang datang pun juga, orang yang dengerin juga ngerasa puas gitu bahwa kolaborasinya itu cocok dan sesuai. Oke ya. Nah, jadi kalau mau diapalin dengan gampang, mungkin intinya adalah kita harus aktif ya, jadi harus berusaha terus-menerus, harus kreatif juga, harus beda dari yang lain. Terus harus repetitif juga, harus mengulangi terus, harus konsisten, dan yang penting sabar. Kita nggak pernah tahu itu pintu akan dibukanya di podcast episode berapa, kita nggak pernah tahu. Jadi sabar aja, bikin aja terus.
Saya pernah lihat ada satu ilustrasi tentang seorang penambang ya, lagi nambang, dia mau nyari emas gitu kan. Terus dia nambang tuh, dia gali dalam banget. Udah lama banget ngegali, udah nambang, udah jauh banget, nggak ketemu-temu si emasnya, terus dia cabut gitu. Padahal kalau kita lihat dari samping, dia cuma tinggal sekali gali lagi udah langsung dapet gitu. Jadi jangan pernah menyerah eh, untuk ngebuat konten, karena kita nggak tahu, mungkin di konten berikutnya baru kita punya, kalau istilah Malcolm Gladwell itu, kita punya tipping point-nya gitu loh, kita punya atasnya gitu yang akan ngebuat semuanya tuh jadi terbuka buat kita gitu. Iya, pendengar tidak akan datang dengan sendiri. Jadi kita harus memperkenalkan diri kita harus memasarkan diri kita dengan cara apa? Dengan cara tadi, konsistensi adalah janji, dan brand itu dekat dengan janji. Karena orang yang melihat brand kita, dia tahu apa yang dijanjikan dari diri kita. Jadi yang paling penting adalah bikin karyanya, lalu cara memasarkan diri kita juga bisa dengan kolaborasi, dengan ada di tempat orang lain. Jangan pelit-pelit juga, jangan nggak mau collab, soalnya nggak dapat apa-apa. Jangan nggak mau, ya mulai apa yang menjadi ciri khas podcast kalian dan siapa aja target audiens atau pendengarnya. Terus kalau ada pertanyaan bisa ke podcastsiberkreasi@gmail.com. Ini sebelum kita berpisah di sesi ini, saya mau ngasih tips sedikit kali ya, mungkin nggak terlalu berkaitan sama branding, tapi kalau konten kita berkualitas itu pasti dengan otomatisnya orang kenal ya. Jadi saya mau sharing sedikit soal, kebetulan karena podcast saya itu interview, jadi mungkin buat teman-teman di sini yang nonton dan juga punya konten podcast dengan format yang sama, yaitu interview atau garis miring talk show, tipsnya adalah, saya sering banget nih ya dengerin podcast yang interview-interview kayak gini, mungkin buat yang masih baru-baru. Tips saya sih sebenarnya gampang aja ya. Jangan terlalu ingin merasa satu level dengan tamu kalian gitu. Karena ini banyak banget kelihatan dan kejadian gitu. Ada orang bikin podcast, punya tamu, terus nih tamu ngerti topik yang dia bicarakan ya karena dia expertnya, terus karena ini podcast gue pengen kelihatan setara sama dia, kamu jadi memotong omongannya, jadi masukin pendapat-pendapat kamu yang sebenarnya nggak membantu apapun gitu, hanya untuk memuaskan ego bahwa di podcast gue harus kelihatan gitu. Dan celakanya ini banyak banget terjadi, banyak banget gue lihat, baik di podcast maupun di YouTube, teman-teman yang bikin talk show, bikin kayak gini-gini, ya kelihatan gitu bahwa ada ego yang masih belum bisa dibendung gitu. Padahal sejatinya sebuah talk show itu adalah seni mendengarkan orang lain. Jadi yang susah buat seseorang untuk menginterview atau talk show dengan orang lain mungkin adalah untuk ngedengerin. Yang ngomong mah gampang, semua orang bisa ngomong. Tapi menahan diri untuk tidak ngomong, biarkan si tamu kamu tuh memformulasikan apapun yang mereka pengen ucapkan, lalu akhirnya kamu tanggapi, itu menjadi sangat penting. Jadi buat teman-teman, ciri khas podcast talk show yang baik adalah itu, tahu kapan saatnya untuk ngomong, tahu kapan saatnya harus mendengarkan. Percayalah, kalau kamu memberikan ruang buat tamu kamu, maka podcast kamu akan mendapatkan value yang kamu cari, karena kamu sendiri yang ngundang tamu itu kan. Kenapa kamu tidak membiarkan tamu kamu ngomong gitu misalnya. Nah, mudah-mudahan dengan tips kayak tadi ya, podcast kamu kalau kebetulan memang talk show ya, itu bisa menjadi lebih baik lagi. Dan sekali lagi, yang paling penting adalah barangnya, karena branding itu adalah janji. Barang kamu harus memberikan janji bahwa ini adalah sebuah podcast yang berkualitas ya. Karena mau segimanapun besar usaha marketingnya, gimana pun segimana pansosnya kamu di Instagram orang-orang atau di YouTube orang-orang atau di podcast orang lain, pada akhirnya yang akan berbicara adalah kontennya sendiri. Jadi kalau kontennya tidak menarik, mau usaha marketing branding apapun juga tidak akan berhasil. Jadi fokus balik ke situ dulu, baru silakan aplikasikan semua hal yang sudah disampaikan sama saya dan teman-teman dari podcast Siberkreasi ini. Kalau ada pertanyaan bisa tinggalin juga di kolom komen, nanti tim yang akan menjawab. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Pastikan juga Anda sudah terdaftar di kelas podcast siberkreasi.com.